Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syawal Ahadin dari kelas TI 302 dengan NIM 2020 220 5091. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus SUMIF dan juga CONIF. Sebelum saya memberikan caranya, saya akan menjelaskan dulu bahwa SUMIF adalah rumus yang digunakan Microsoft Excel untuk memberikan jumlah total data yang ada pada tabel secara spesifik. Sedangkan untuk CONIF adalah menghitung banyaknya data yang ada pada tabel secara spesifik juga. Berikut adalah caranya. Di sini saya sudah ada contoh studi kasusnya. Nah, di sini kita akan mencari banyak murid yang lulus. Untuk mencari banyak murid yang lulus, kita menggunakan rumus, yaitu rumus CONIF. Caranya yang pertama yaitu kita ketik sum dengan, kemudian CONIF, kemudian untuk range-nya kita pilih lulus, ini drag, kemudian koma, dan kita pilih kriterianya sesuai dengan keterangannya apa yang dicari. Di sini kita cari yaitu lulus, maka kita tulis di sini lulus, kemudian enter. Maka hasilnya adalah 8 orang murid yang lulus. Kemudian untuk jumlah total murid yang lulus, kita menggunakan SUMIF. Hampir caranya juga hampir sama. Pertama kita ketik sama dengan, kemudian SUMIF, kemudian untuk range-nya kita pilih juga yang ini, yang lulus, kemudian kita titik koma, kemudian kriterianya sama karena kita cari yang lulus, kita ketik lulus. Kemudian untuk sum range-nya, karena kita mencari jumlah total, maka kita mengambil total nilai. Kemudian kita ketik enter. Maka jumlah total murid yang lulus adalah 2079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahmat, kelas TI 302, NIM saya 2020220588. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kegunaan if error. Rumus if error di Microsoft Excel berfungsi untuk mengganti pesan error yang dihasilkan dari pengelola formula. Cara penggunaannya cukup mudah, yaitu dengan sintaks sama dengan if error buka kurung value, value garis bawah if garis bawah error tutup kurung, di mana value rumus yang digunakan yang menampilkan pesan error. Value if error nilai pengganti untuk mengganti pesan error. Rumus if error ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah data template. Contoh studi kasusnya seperti berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra. NIM 2020-22 05093. Saya dari kelas TI 302. Saya akan menjelaskan tentang rumus if. Rumus if merupakan salah satu fungsi yang disediakan oleh Excel yang digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada Excel. Rumus if pada Excel bekerja dengan menghasilkan nilai tertentu sesuai dengan kondisi yang diterapkan. Jika kondisi terpenuhi, true, maka nilai untuk kondisi benar yang dihasilkan, sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi, false, maka nilai yang untuk kondisi tersebut yang dihasilkan. Contohnya, Perkenalkan, nama saya Andika Indrayana Tamalun, NIM 202022050992. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari OR. Fungsi OR digunakan menghasilkan nilai true atau false di antara dua kriteria atau lebih. Jika salah satu nilai benar, maka akan menghasilkan nilai true. Begitu berikutnya. Jika semua salah, maka akan menghasilkan nilai false. Sebagai contoh, kita akan membandingkan untuk data yang berupa angka. Contoh seperti yang ada di atas nilai 1 kita tambahkan lebih dari 25, dan di atas nilai 2 ditambahkan lebih dari 35. Kemudian kita akan menambahkan rumus. Kita akan menambahkan rumus di sini. Pertama-tama kita masukkan sama dengan, kemudian OR, kemudian kita tambahkan buka kurung, kemudian kita memasukkan D18, masukkan D18, kemudian lebih dari 25. Kemudian kita memasukkan E18. Kemudian lebih dari 35, kita masukkan nilai kedua. Yang balas kurung. Kita akan melihat hasilnya. Oke, hasilnya true. Kemudian kita akan mengerjakan yang kedua sampai yang terakhir. Kita akan mencoba mengerjakan. Oke, semuanya sudah jadi. Yang pertama true, false, false, true, true. Yang pertama true karena nilai 1 dan 2 terpenuhi. Sedangkan yang kedua false karena
tidak ada satupun dari kedua nilai ini yang terpenuhi. Kemudian di yang keempat ini true karena ada dari salah satu nilai ini yang terpenuhi, yaitu 26. Dan di sini false karena tidak ada satupun nilai yang terpenuhi. Misalnya saya akan mengganti nilai yang ada di sini menjadi 50. Maka otomatis yang rumus di samping akan berubah menjadi true karena ada salah satu dari nilai ini yang terpenuhi. Karena seperti yang dijelaskan di awal, jika salah satu nilai benar maka akan menghasilkan nilai true seperti ini. Begitupun sebaliknya, jika semuanya salah maka akan menghasilkan nilai false seperti yang ini. Kedua angka ini tidak memenuhi. Jadi ternyata dari contoh di atas kita bisa melihat bahwa fungsi OR akan menghasilkan nilai true meskipun data yang terpenuhi hanya satu. Kesimpulannya, begitulah fungsi OR logika 1 atau logika 2, sedangkan fungsi N menguji logika 1 dan logika 2. Kedua-duanya harus sesuai. Jadi mungkin sampai di sini saja yang saya bawakan tentang materi OR. Jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Yusuf Effendi, NIM 202022011513 dari kelas TI 302. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus fungsi N. Fungsi N adalah salah satu fungsi logika untuk melakukan pengujian majemuk pada Microsoft Excel dengan output true ketika semua nilai menguji bernilai benar. Output false akan dikeluarkan apabila terdapat penguji yang bernilai salah. Rumus N menggunakan dasar dari teori matematika modern. Rumus fungsi N adalah sebagai berikut. Sama dengan N buka kurung 2 tambah 1 sama dengan 3 titik koma 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan sama dengan N buka kurung true titik koma true tutup kurung. Dan inilah contoh studi kasusnya.